Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu diberi Allah kesehatan. Dan anak-anak juga harus tetap semangat ya belajarnya. Apalagi minggu depan kita sudah PTS, penilaian tengah semester. Jadi kali ini Bu Irum sengaja membuat video agar anak-anak bisa belajar kembali materi-materi yang kita pelajari sebelumnya. Materi-materi yang tentunya akan keluar di soal PTS, penilaian tengah semester. Sebelumnya, anak-anak mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, materi yang akan keluar di soal PTS yaitu ada 2. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Kautsar dan yang kedua adalah makna zikir dan doa setelah sholat. Ini sudah kita pelajari kemarin. Dan anak-anak sudah mengirimkan tugas bagi yang sudah. Bagi yang belum, mohon maaf nilainya kosong ya. Jadi bagi yang merasa belum mengirimkan tugas, silahkan boleh menyusul. Boleh dijapri ke nomor WA Bu Irum. Misal belum mengirimkan tugas membaca surat Al-Kautsar nih, silahkan menyusul agar nilainya tidak kosong. Nah, tujuan pembelajaran kita baik surat Al-Kautsar maupun zikir dan doa setelah sholat itu ada ya, dan semoga tujuan pembelajaran ini dapat kita capai dengan baik. Nanti akan kita ketahui setelah kalian melaksanakan PTS. Nah, koreksi membaca surat Al-Kautsar itu anak-anak kemarin sudah mengirimkan tugas membaca surat Al-Kautsar baik berupa video maupun voice note. Akan tetapi anak-anak yang kita pelajari ketika PTM kemarin mengapa tidak dipraktekkan? Seperti contoh, inna a'tainakal kautsar. Nah, inna itu kan panjangnya 5. Kita kemarin sudah praktek. Bacanya 5 harokat, bisa kita hitung dengan jari. Akan tetapi anak-anak mengirimkan tugasnya tidak sesuai itu, bahkan ada yang tidak panjang sama sekali ya. Kemudian fasholli li rabbika wanhar, dan itu anak-anak sudah terbiasa membaca li dengan panjang ya, jadi mungkin agak susah untuk membiasakan kembali dengan benar, tapi tidak boleh putus asa karena pasti bisa ya. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, itu perlu diperhatikan anak-anak, karena kalau kalian membaca li-nya dengan panjang nanti artinya akan berbeda ya, akan berubah artinya. Baik anak-anak, coba kalian cermati arti dari surat Al-Kautsar. Arti ayat yang pertama, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Ya, berarti Al-Kautsar artinya adalah nikmat yang banyak. Yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi anak-anak, di dalam surat Al-Kautsar itu terdapat 2 perintah Allah kepada kita. Saya ulangi, terdapat 2 perintah Allah kepada kita. Yang pertama yaitu perintah sholat. Yang kedua yaitu perintah berkorban. Ya, jadi diingat-ingat ada 2 perintah yang terdapat di dalam surat Al-Kautsar, yaitu sholat
dan berkorban sebagai wujud rasa syukur kita karena kita sudah dikasih nikmat yang banyak oleh Allah. Oke. Nah, ini sudah kita pelajari ketika PTM kemarin. Tepuk Al-Kausar dihafalkan kembali ya, agar nanti ada yang keluar di antara itu, nak. Tepuk Al-Kausar artinya nikmat yang banyak. Jumlahnya 3 ayat. Surah ke 108. Diturunkan di Mekah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Oke, tentunya kalian sudah hafal ya. Selanjutnya anak-anak, bab yang kedua atau pembelajaran yang kedua adalah zikir dan doa setelah sholat. Dan ini juga sudah kita laksanakan ulangan harian. Meskipun ada beberapa yang masih remet, tidak apa-apa. Nanti remetnya menyusul ketika kita sudah PTM. Ya. Akan tetapi ketika ulangan harian itu kalian masih ada kebingungan antara makna zikir dan makna doa. Jadi zikir adalah mengingat Allah. Sedangkan doa adalah meminta atau memohon kepada Allah. Ini jangan terbalik anak-anak. Zikir itu mengingat Allah, sedangkan doa itu meminta atau memohon kepada Allah. Tidak boleh terbalik ya. Nanti dihafalkan kembali. Nah, zikir itu sudah kita pelajari beberapa zikir kemarin. Di antaranya yaitu tasbih. Tasbih itu lafadznya berupa subhanallah, maha suci Allah. Kemudian kita juga pelajari tahmid yang lafadznya alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Selanjutnya, lafadz tahlil. Lafadznya berbunyi la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Selanjutnya, ada zikir takbir. Takbir, bunyi lafadznya adalah Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Selanjutnya, hauqalah. Yang berbunyi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini jangan sampai tertukar anak-anak. Seperti contoh, tulislah bunyi lafaz tahmid. Apa? Alhamdulillah. Jangan sampai tertukar Allahu Akbar atau la ilaha illallah, itu akan salah. Ya, jadi nanti dihafalkan kembali. Tasbih itu apa? Tahmid itu apa? Tahlil itu apa? Takbir itu apa? Dan hauqalah itu apa? Kemarin kita juga sudah mengemasnya ke dalam lagu ya atau sholawat. Masih ingat tentunya anak-anak ya? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Seperti itu. Jadi nanti dihafalkan kembali ya anak-anak ya. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan hauqalah. Lafadznya apa aja. Nah, artinya hauqalah tadi tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Selanjutnya anak-anak. Nah, doa setelah sholat. Doa tadi apa? Doa adalah memohon atau meminta kepada Allah. Jadi, kalian memohon apa kepada Allah? Itu adalah doa kalian. Nah, tentunya kita dianjurkan doa ketika kita sesudah sholat. Itu sangat dianjurkan untuk berdoa.
Doanya apa? Banyak banget doanya. Kalian bisa minta pintar. Kalian bisa, seperti contoh ini, kalian bisa berdoa untuk kedua orang tua. Tentunya sudah hafal. Doa untuk orang tua. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Itu doa untuk orang tua. Ya, ada juga kalian bisa berdoa kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seperti itu. Itu hanya contoh saja ya anak-anak ya. Doa-doa yang lain masih banyak. Kalian bisa menghafalkan doa-doa yang lain. Bukan doa makan ya. Karena kemarin ketika ulangan harian kan ada soal tulislah salah satu doa setelah sholat. Nah, di situ ada yang menulis doa makan. Bukan ya anak-anak ya, doa setelah sholat. Jadi setelah sholat kalian bisa berdoa seperti contoh doa untuk orang tua, doa kebaikan dunia akhirat, ya. Dan doa-doa yang lain seperti contoh doa meminta pintar, meminta ilmu yang bermanfaat, meminta kesehatan, dan masih banyak lagi. Seperti itu anak-anak ya, kurang lebihnya. Nah, kalian masih ingat kita telah belajar tata cara atau adab berdoa. Jadi ada tata cara ketika berdoa. Ini insya Allah keluar di soal ya, jadi dihafalkan. Di antaranya yang pertama adalah rendah hati. Rendah hati. Yang kedua adalah dengan suara yang pelan. Yang ketiga, yakin doanya akan dikabulkan Allah. Selanjutnya, ikhlas berdoa hanya kepada Allah dan diawali dengan membaca Asmaul Husna, sholawat, dan zikir. Itu adalah tata cara berdoa. Dihafalkan kembali. Kemarin sudah hebat, sudah rata-rata betul ya ketika ulangan harian. Nah, anak-anak, kemarin juga banyak yang salah di soal mengapa kita harus berdoa kepada Allah. Mengapa sih kita harus berdoa kepada Allah? Nah, diantaranya jawabannya adalah karena Allah tempat meminta segala sesuatu. Karena Allah Tuhan kita yang maha kuasa, maha besar, maha penyayang, maha memberi. Karena Allah yang dapat mengabulkan doa kita, hanya Allah, tidak ada yang lain. Itu diantara jawaban-jawaban yang bisa kalian pakai. Oke? Dipelajari kembali materi-materi tersebut. Terima kasih, semangat belajarnya anak-anak ya. Bu Irum harap tidak ada lagi nilai yang di bawah KKM. KKM kita 73. Jadi kalau kalian nilainya di bawah 73, mohon maaf kalian harus remet atau mengerjakan soal PTS kembali. Bu Irum harap dan Bu Irum doakan semuanya mendapat nilai yang bagus, mendapat nilai yang 100. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.